Ya, present like a superstar. Kenapa saya membawa judul ini? Karena pada dasarnya seorang presenter itu adalah entertainer. Mereka itu menghibur dari panggung mereka agar audiens itu terhibur, percaya, dan pada akhirnya terinspirasi. Atau kalau di dunia kerja pada akhirnya decision making-nya mereka itu mengambil satu keputusan yang menguntungkan kita ketika kita present sesuatu. That's why saya suka sekali menggunakan kata superstar di sini. Oke. Nah, ini yang teman-teman mahasiswa pasti udah tahu dan sudah hafal sekali. Presentasi itu untuk beberapa orang itu hal yang sangat seru ya. Bahkan ada orang-orang yang memang hobinya itu presentasi. Itu kelihatan kalau misalnya kita punya grup kerja, pasti ada satu orang yang bilang, gue aja yang present gitu. Nanti ada yang ngerjain doang, ada yang cuman gabut doang, ada yang nitip duit untuk cetak dokumennya doang. Nah, ada yang satu yang semangat nge-present. Nah, ini orang-orang yang lihat bahwa presentasi itu adalah momen yang exciting gitu, momen yang memang seru. Ada orang-orang yang melihat presentasi itu sebagai mimpi buruk, padahal mereka punya ide bagus, bisa jadi konten tersebut mereka yang bikin, deck tersebut mereka yang bikin, tapi mereka selalu takut ketika pada satu momen mereka harus mempresent itu ke umum. Bisa ke halayak ramai, atau mungkin hanya ke grup kecil pun mereka merasa itu sebuah mimpi buruk. Oke. Nah, di sini saya melihat bahwa a lot of people get what they want just because of a couple minutes of presentation. Banyak banget orang itu dapat maunya, cuman gara-gara dikasih waktu 15 menit untuk ngepresentasiin apa yang dia inginkan. Ada orang-orang yang sudah prepare lama dan prepare banyak hal, tapi mereka kehilangan opportunity itu hanya di beberapa menit ketika mereka gagal memanfaatkan waktu itu untuk mempresentasikan ide mereka. Saya yakin kalian nggak mau untuk jadi orang yang kedua. Bayangin ketika kalian punya satu mimpi, satu konsep, atau kalau di case kampus mungkin satu tugas yang kalian sudah kerjakan dan pikirkan berhari-hari, gagal itu hanya karena tidak punya kemampuan untuk mempresent hal tersebut itu dengan tepat. Teman-teman, ini di dunia kerja itu bisa jadi nightmare juga. Yang kayak saya, kayak Luis, ini kita-kita ini yang namanya presentasi, mempresentasikan idea itu udah makanan kita sehari-hari, sehingga kalau sampai ada kesalahan yang terjadi hanya ketika presentasi, itu quote-unquote itu big things banget buat kita yang sudah prepare hal tersebut itu dengan cukup panjang. Ambil contoh, misalnya di saya, ketika saya itu sekarang manage Gojek Entertainment Group, bareng fokusnya itu di Loket dan Gotix, saya punya satu ide campaign yang sudah saya pikirkan detail, dan saya sudah prepare juga dari segi budget itu sudah oke. Ketika saya punya waktu 15 menit dan saya harus present ke CEO, CEO bilang bahwa, enggak, gua nggak suka, dan tolong ganti itu semua. Dan padahal itu bukan karena idenya jelek, tapi karena saya salah atau saya ternyata mempresentasikan ide ini tidak dengan menarik. Nah, problemnya di era ini masih banyak orang-orang yang punya konsep presentasi yang salah dan mereka yakin bahwa itu adalah cara standar, bahwa memang seperti itu style presentasi orang-orang. Padahal presentasi tersebut, cara presentasi tersebut itu udah jelas salah dan ternyata tidak menguntungkan. Ambil contoh ada beberapa hal, misalnya bad start. Banyak orang yang bilang ya udah gugup dulu nggak apa-apa. Nanti go with the flow, di tengah-tengah kita enjoy sendiri presentasinya. Padahal start yang baik itu penting sekali ketika presentasi. Karena itu akan jadi first impression orang-orang untuk mau lanjut atau mau enggak, mau ngantuk atau mau enggak, atau mau cabut atau enggak dari sesi presentasi kalian. Nah, bad start ini kerap dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, padahal enggak, ini bahaya. Yang kedua, a lot of bullet point. Masih banyak aja orang-orang yang pakai presentasi gaya poin dipajang panjang. Nah, saya pengen ceritakan juga ada dua bentuk kategori deck. Deck di sini dokumen presentasi. Ada deck yang dibikin misalnya contohnya di keynote, tujuannya tidak untuk dipresentasikan,
tapi untuk dikirimkan misalnya ke bos kalian, atau ke kolega kalian, atau ke klien kalian, atau ke dosen kalian. Kalau itu nggak apa-apa kalian bikin terperinci dengan banyak bullet point, karena tujuannya untuk mereka baca. Tapi ketika deck tersebut tujuannya untuk dipresentasikan, dan kalian punya kesempatan untuk ngomong langsung ke audiens, sudah barang tentu itu jangan sampai kita put terlalu banyak bullet point, karena key message-nya itu akan kita sampaikan. Apa yang ada di deck itu adalah titik poin penekanan ketika ada orang lewat mendengarkan kita ngomong, mereka akan lihat poin tersebut di presentasinya. Jadi tidak harus banyak bullet point, tapi masukkan memang key message yang ingin ditekankan dan akan dilanjutkan ketika kita bicara. Nah, jadi itu perbedaan dua dokumen tersebut ya. Jadi pastikan ketika kalian bikin presentation deck, make sure ini tujuannya untuk dikirim via email dan dibaca sendiri oleh orang, atau ini untuk kalian presentasikan secara langsung. Dua deck ini akan berbeda. Yang ketiga adalah flat intonation. Banyak banget teman saya bilang, Mas, presentasi itu yang penting isinya. Jadi nggak penting tuh kita tuh bagus cara kita presentasi dan lain-lain itu. Yang penting itu konten atau yang dikasih itu berbobot. Oh enggak, itu salah. Intonasi itu penting sekali untuk kita mainkan sehingga orang itu merasa tertarik dengan style presentasi kita dan akhirnya tertarik sama kontennya. Bahkan kebanyakan orang itu suka dulu sama presenternya, baru mereka itu akhirnya tertarik untuk tahu lebih dalam sama apa konten yang dibicarakan oleh presenter tersebut. Nah, berikutnya ada orang-orang yang speed-nya cepat banget, ini juga problem. Terus mereka-mereka yang nervous, yes, nervous wajar, tapi please latih diri kalian untuk tidak terlalu lama menjadi orang yang gampang nervous ketika presentasi. Terus yang terakhir, always see the slide. Nah, ini penyakit lama nih. Ada presenter-presenter yang doyan banget ketika presentasi, mereka akan lihat, mereka akan baca. Terkadang sebenarnya mereka sudah tahu poin-poin tersebut, tapi ini bentuk kegugupan mereka aja supaya mereka melempar muka dari audiens. Mereka akan melihat ke belakang untuk melihat deck presentasinya, membaca, dan pada akhirnya style presentasi mereka nggak baik. Nah, style-style presentasi yang saya tulis ini udah saatnya kita bongkar dan tidak kita pakai lagi. Gimana caranya? Balik ke judul tadi, caranya adalah be the superstar on the stage. Mental kalian itu harus mental superstar ketika kalian presentasi. Ini konsepnya baik ketika presentasi kecil, let's say misalnya di meeting yang hanya ada 8-9 orang, atau presentasi besar, ambil contoh hari ini ada ratusan orang yang nonton. Nah, harus jadi superstar on the stage. Harus jadi orang yang memang diyakini lagi sedang mendominasi situasi. Harus jadi pusat perhatian. Ini kunci besar untuk kita sukses jadi presentasi. Untuk kita berpresentasi gitu. Nah, gimana caranya? Poin-poinnya sudah coba saya jabarkan di sini. Oke, yang pertama, be the Jedi of your content. Intinya, kalian harus jadi orang yang paling paham sama konten yang kalian tulis sendiri. Saya bahkan memakai sistem ini ketika saya presentasi skripsi. Saya masih ingat judul skripsi saya gitu. Saya baca betul skripsi saya cari memang materi yang cukup sulit dengan tujuan apa? Ketika saya presentasi ke dosen akhir, saya harus bikin even dosen itu tidak terlalu tahu banyak mengenai apa yang saya presentasikan. Ini bentuk supaya saya jadi Jedi dari konten saya sendiri. Jadi bukan berarti saya ngarang ya, tapi saya betul-betul cari konteks di mana materi ini harus selangka itu sehingga dosen pun itu mungkin tidak lebih baik pemahamannya dari saya mengenai materi tersebut. Dengan itu saya bisa dengan sangat pede menceritakan konten ini. Karena saya adalah orang yang paling paham sama konten yang saya bikin ini. Nah, ini bisa kalian terapkan juga baik di kampus, di kantor, atau di kesempatan lainnya. Jadi kalian harus mastering your content itu secara total. Kalian baca ulang, kalau perlu kalian hafal itu ibaratnya slide by slide, sehingga tidak ada kegugupan karena kalian tahu kata demi kata konten tersebut. Nah, understand and love that content, itu nomor 1, kalian harus cinta sama konten kalian believe sama konten yang kalian sampaikan.
Terus do some research about the content supaya apa? Supaya kalian tahu every statement yang kalian masukkan itu ada dasarnya. Jadi ketika kalian di-fight oleh orang-orang terkait presentasi tersebut, kalian bisa dengan santai fight back karena kalian tahu statement tersebut itu sudah valid atau at least punya background datanya. Terus yang terakhir adalah make sure it's relevant and have the right context gitu. Jadi make sure konten kalian itu ke orang-orang yang nonton itu ada hubungannya. Sehingga kalian tahu betul bahwa orang-orang yang datang at least punya mungkin minimal sedikit ketertarikan untuk dengerin apa yang kalian omongin. Nah, itu caranya itu banyak. Ambil contoh misalnya hari ini, ketika saya bikin konten ini, of course saya akan berasumsi bahwa sebagian besar orang yang daftar hari ini pengen tahu tentang konten presentasi yang saya bawakan. Nah, ini bentuknya, berarti harusnya relevan yang datang. Ketika saya presentasi misalnya skripsi, of course dosen punya ketertarikan untuk tahu apa yang sedang ingin saya sampaikan. Nah, jangan sampai kalian memaksakan satu presentasi yang kalian tahu audiensnya ini memang bukan audiens yang mau menikmati konten tersebut. Ngapain gitu. Nah, ini make sure it's relevant and have the right context itu. Oke, masuk ke poin kedua. Be simple and straight to the point. Nah, tadi kan asumsinya kita sedang membicarakan satu deck yang memang tujuannya untuk dipresentasikan, bukan untuk dikirimkan sebagai dokumen. Yang harus kita ketahui adalah setiap orang sekarang itu sudah dealing with the complexity itu gila-gilaan di hari atau momen seperti ini. Apalagi sekarang ada COVID gitu kan. Itu kepala udah mumet every day. Setiap hari sama hal-hal yang kompleks terkait problem masing-masing. Ada anak-anak yang mumet karena COVID, ada orang yang mumet karena percintaan, ada yang mumet karena mungkin orang tuanya berantem. Sehingga dunianya udah mumet, sehingga kalian jangan sodorkan konten yang membuat orang-orang itu makin mumet lagi. Make everything simple, buat orang-orang itu mencerna konten kalian itu secara langsung, dan mereka juga langsung paham apa yang ingin kalian sampaikan. Ambil contoh. Nih. Ini ada sedikit contoh orang lagi mau ngepresentasiin behavior ketika orang pakai mobile phone. Kalau ini adalah dokumen yang ingin dikirimkan, ini mungkin nggak apa-apa pakai sistem seperti ini. Ya, tulisan, terus grafik yang mungkin sangat mendetail, dan lain-lain. Tapi ketika kalian presentasi secara langsung, dan kalian punya deck untuk dipresentasikan, deck ini adalah tools yang mensupport kalian ketika kalian bicara. Tools utamanya tetap ketika kalian bicara, sehingga sebenarnya bisa sesimpel ini aja menyampaikan. Taruh foto orang yang mungkin lagi quote-unquote menunjukkan bahwa dia sedang mendengarkan musik, taruh angka yang ingin kalian tekankan sebagai angka utama itu cukup gede, 58%, terus taruh satu statement yang memang tujuannya menekankan angka tersebut. People listen to the music through mobile phone. Udah. Nanti ketika orang itu mau bertanya detail, sisa dari 58% itu gimana? Baru misalnya appendix bisa kita munculin. Gitu. Tapi kalau enggak, ini cukup sekaligus menggiring supaya orang-orang itu memang mengkonsum konten yang memang mau kita arahkan. Menghindari banyaknya diskusi-diskusi yang nggak perlu. Kalau ketika saya buka sebelumnya, ini punya cikal bakal problem juga. Alhasil di tengah presentasi kita, diskusinya bisa kemana-mana. Orang bisa nanya tiba-tiba, kok games kecil ya? Kok radio kecil ya? Padahal kalian misalnya punya waktu presentasi itu cukup pendek, dan kalian berupaya untuk menggiring pemikiran mereka itu sesuai sama pemikiran kalian. Sehingga ini akan jadi cara yang sangat pas. Kalian langsung kick the message bahwa 58% orang dengar musik itu through mobile phone. Ditunjukkan dengan gambar dan orang itu tervisual. Oke. Nah, yang ketiga, ketahui siapa audiens kalian. Nah, ini penting banget. Banyak orang yang nggak peduli poin ini. Misalnya ketika kalian diminta untuk present di big event, ambil contoh hari ini, misalnya ini hari big event kan, acara hari ini kan, orang yang datang itu lebih dari 100 orang gitu. Kalian tetap harus melihat profil yang datang. That's why saya tulis di situ, try to find out who is the majority audience.
Misalnya hari ini otomatis memang, memang mahasiswa. That's why saya mengulang statement atau use case kampus, kantor. Kampus. Alhasil itu akan jadi relevan ketika teman-teman yang mahasiswa mendengar presentasi saya. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya fokus ke materi teman-teman tanpa mencoba mengetahui siapa audiensnya, mungkin teman-teman nggak akan peduli yang dengar ini adalah mahasiswa. Saya akan bikin dan sebarkan konten yang saya mau aja. Nah, ini problemnya. Jadi kalian harus tahu, doing some research, yang datang ke acara ini mostly siapa? Apa yang jadi kegelisahan mereka? Apa yang jadi hal menarik buat mereka? Kalian feeding hal tersebut, kombinasikan dengan konten-konten presentasi kalian. Ketika kalian mau mempersiapkan jokes, taruh jokes yang relevan dengan konteks audiens kalian. Ketika kalian mau masukin konten-konten sisipan, masukkan konten sisipan tersebut yang sesuai sama audiens. Konten utama pun harus diarahkan sesuai sama audiens. Nah, ini kalau misalnya acaranya big event. Gimana kalau misalnya acaranya small meeting dan kalian presentasi di situ? Nah, ini pengalaman pribadi saya sendiri. Itu bahkan saya itu sering mencari tahu atau background check semua orang yang akan datang ke meeting saya. Ambil contoh, saya ada meeting dulu sama satu company dari luar gitu, dan mereka udah kirim bahwa yang akan datang ada 4 orang. Ada direkturnya, ada VP-nya, ada satu senior manajernya, sama ada satu staff-nya. Malam sebelum presentasi, saya buka LinkedIn, saya mencari tahu semua background mereka, saya mencari tahu apa daya tarik masing-masing orang ini. Bahkan di beberapa momen, saya mungkin bisa move dari LinkedIn. Mungkin saya bakal stalking account mereka yang lain juga, untuk tahu detail bahwa orang ini punya hal menarik untuk dibahas. Ambil contoh, salah satu dari orang tersebut, yang 4 orang yang saya temui tadi, ternyata punya hobi main basket. Di presentasi tersebut, sedikit saya bahas tentang basket, dan memang saya lihat orang ini itu punya reaksi berbeda. Dan akhirnya dia berupaya untuk nanya lebih jauh terkait misalnya hal tersebut. Basket itu saya jadikan use case. Nah, momen-momen ini ternyata menguntungkan ketika pengambilan keputusan. Orang tersebut melihat bahwa, mungkin concern saya sama presenternya ini sama. Presenternya tadi ngebahas basket. Saya jadinya pengen ngobrol lebih jauh sama dia. Nah, hal-hal ini membuka opportunity baru gitu. Nah, ini penting sekali untuk kalian mengetahui siapa yang akan menonton presentasi kalian. Ambil contoh ketika di sini teman-teman di kampus, cari tahu dong dosennya itu gimana, orang seperti apa, background-nya seperti apa, sehingga ketika kalian ngobrol sama dosennya itu nyambung. Kalian tahu apa hal yang menarik bagi dosennya. Nah, ini akan menciptakan presentasi yang lebih cair lah gitu dengan audiens yang menonton presentasi kalian. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang simpel juga, tapi banyak yang sangat tidak menghargai. Kalian harus tahu waktu relate ke kesempatan presentasi kalian. Ada 2 hal. Yang pertama, kalian harus tahu waktu ketika mulai. Ambil contoh ketika hari ini, saya agak telat itu datang. Tapi saya mungkin bisa dicek ke panitia, saya tahu bahwa batas terakhir saya itu adalah jam 3. Setelat-telatnya saya, pokoknya yang tidak boleh saya lewatkan itu adalah jam 3 tersebut. Sehingga minimal saya datang misalnya 10 menit sebelum jam 3. Kalau saya telat-telat banget, yang penting jangan melewati jam 3. Karena jam 3 itu acaranya mulai. Nah, sedangkan banyak banget orang-orang yang tadi mungkin kebablasan punya feeling superstar, mereka merasa mereka ditunggu, ya udah pokoknya karena gue pembicara utama, kalian tunggu aja, gue mungkin datang 15 menit gitu. Nah, ini mental-mental yang sangat salah. Apalagi kalau bargain power kita tidak tinggi sebagai presenter. Misalnya kita sebagai agensi yang mau present ke klien, dan kita datang telat, itu big thing sekali buat klien. Mereka menandakan bahwa, presenter ini tidak punya apresiasi yang cukup tinggi ke kami. Ngapain kami harus dengar lebih lanjut presentasinya dia gitu. Itu udah bikin kesalahan besar pertama ketika kalian baru memulai gitu. Terus durasi presentasi kalian. Nah, ketika durasi presentasi itu udah di-set,
cobalah untuk menghormati itu. Karena kalau presentasi kalian panjang juga, kalau menurut orang lain nggak menarik, nggak ada gunanya juga. Nggak ada itu definisi bahwa presentasi panjang yang detail itu sangat disukai orang, nggak ada. Presentasi yang disukai orang itu ketika memang waktunya pas, konten yang di-deliver itu pack, dan memang sesuai sama mereka. Jadi harap melihat bahwa durasi presentasi itu sebagai sesuatu yang harus kalian perhatikan setiap kalian presentasi. Nah, masuk juga ke momen yang penting, prepare yourself. Nah, sejauh mana kalian selama ini mempersiapkan diri kalian ketika ingin presentasi? Ada beberapa poin yang ini sudah cukup lama saya terapkan sih, baik di dunia kerja ataupun di dunia kampus zaman dulu. Yang pertama, latihan. Semakin penting presentasi ini buat kalian, semakin kalian harus luangkan waktu untuk latihan. Mungkin kayak orang gila ya, kita di depan kaca malam-malam itu sebelum besok paginya presentasi sendiri dan lain-lain. Tapi percayalah, itu momen ketika kalian justru dig down detail presentasi kalian dan kalian tahu bagaimana cara menyampaikan slide yang ini, bagaimana cara kalian kick message slide yang ini, itu akan membuat tingkat nervous kalian itu jauh turun ketika hari H. Nah, jadi that's why latihan lah. Latihan paling simpel di depan kaca. Kalau perlu, kalian panggil teman-teman sekitar gitu, kalian present dulu di depan mereka dan tanya pendapat mereka. Poin-poin yang gue sampaikan menohok ke kalian nggak ya? Atau message yang pengen gue sampaikan sampai nggak ke kalian? Minta feedback dari mereka. Jangan takut, karena itu akan penting banget buat kalian. Yang kedua, prepare tools. Nah, ini sering juga disepelekan, tapi penting kalau misalnya saya orangnya ketika misalnya hari ini saya akan presentasi, saya akan tanya presentasinya via apa, via Zoom, oke, saya akan make sure memang semua sesuai sama apa yang diminta, dan itu juga akan menurunkan tingkat nervous saya. Kalau misalnya presentasi yang offline, saya akan tanya detail bahwa apakah mereka punya clicker atau enggak, bahkan kayak posisi duduk orang-orang itu ada di mana, jarak antara saya sama penonton itu seberapa jauh, apakah mic-nya mic yang saya pegang atau mic yang menempel. Kenapa? Ketika saya tahu semua itu, saya sekali lagi akan sangat jauh dari kata-kata nervous. Nah, sampai masuk ke yang nomor 3, plan outfit kalian. Penting nggak ini? Penting. Apalagi tadi ketika kita present dengan kondisi bargain power kita itu tidak tinggi. Kita harus benar-benar menghormati lingkungan yang ada. Kalau misalnya bargain power kita tinggi, mungkin orang-orang udah mulai bodoh amat sama ini. Saya ngelihat ada satu pengusaha presentasi di ribuan orang, dia pakai celana pendek, terus pakai sendal jepit, dia presentasi ya semua orang mendengar. Mungkin karena bargain power-nya udah sangat tinggi, sehingga orang sudah nggak peduli apa yang dia pakai, gua tonton. Tapi ketika kita belum masuk fase itu, yang namanya outfit itu penting sekali untuk dilihat dari awal. At least rapih, yang paling oke sesuai sama konsep. Bahkan saya dulu cukup sering mencoba mencocok-cocokkan baju yang saya pakai dengan company tempat di mana saya akan presentasi. Let's say misalnya saya akan presentasi ke Telkomsel. Saya akan coba di baju saya itu saya akan kasih ornamen merah dan lain-lain. Supaya apa? Ketika kita masuk, kita itu tidak dalam konteks itu dilihat seperti offense, seperti menyerang mereka gitu. Ada orang dengan polosnya datang ke Telkomsel pakai baju kuning, misalnya gitu. Mereka tahu kompetitornya Telkomsel itu bajunya kuning, misalnya gitu. Sehingga itu dianggap, walaupun ini mungkin orang nggak sengaja, tapi itu dianggap kok, ini orang kayaknya nggak mikirin apa kita tuh nggak suka lihat kuning di kantor ini, misalnya gitu. Ini untuk orang-orang yang mungkin tidak plan outfit mereka. Dari segi kerapian pun, dari segi konsep acara pun, nah itu harus benar-benar dilihat outfit. Datang lebih cepat. Nah, ini juga saya sering terapkan, bahkan saya baru mendengar satu podcast kemarin yang menarik, ada satu pesohor, orang yang sudah cukup terkenal, tapi punya kebiasaan setiap dia mau presentasi, sehari sebelum presentasi dia akan datang ke tempat tersebut untuk mengetahui jalan tersebut macet atau enggak. Dia harus naik lift, itu lift yang mana. Dia harus tahu ibaratnya masuk dan parkir mobil itu di mana. Sesimpel supaya dia menghindari hal-hal yang tidak dia inginkan. Misalnya tiba-tiba dia harus telat, atau dia harus kebingungan mencari tempat naik.
Nah, orang-orang ini pun akan di-appreciate lebih ke orang-orang yang mengundang presentasi. Di-appreciate lebih oleh orang-orang yang mengundang presentasi. Oh, ini orang itu sudah sangat siap dan tahu tentang tempat, atau misalnya kayak panitia, semua hal terkait presentasi tersebut. Nah, itu tadi, check the place dan stage. Bahkan kalau saya dulu sampai ngecek bahwa panggung saya akan ngomong itu seperti apa, apakah saya boleh naik turun, dan lain-lain, itu saya udah tanyakan dari awal. Nah, terus kalau teman-teman datang, misalnya ini acara offline, datang ke momen presentasi teman-teman lebih cepat, akan sangat baik ketika kalian ngobrol dulu sama audiens yang ada. Jadi ambil contoh, misalnya saya ngisi di salah satu conference. Di conference tersebut saya itu dapat giliran jam 3. Biasanya jam 1 saya udah datang. Jam 1 saya akan ngider dulu, keliling, ketemu Luis, ketemu teman yang lain, ketemu misalnya kayak penonton yang lain, mungkin kita akan kenalan. Sehingga saya tahu, ketika saya di atas panggung, saya at least tahu beberapa orang yang ada di bawah menonton saya. Itu bisa saya jadikan bekal jokes, bisa jadi poin untuk saya menurunkan tingkat nervous saya, itu banyak keperluannya gitu. Nah, jadi akan sangat penting ketika kita ngobrol dulu sebelum kesempatan presentasi itu dengan audiens yang nantinya akan nonton kita gitu. Nggak harus semua, tapi bisa beberapa aja gitu. Oke. Yang keenam, ini kok ada coretan tiba-tiba. Start with a simple summary. Nah, ketika kita mulai presentasi, jadi tidak semua orang itu tertarik atau berminat sama hal yang akan kita presentasikan. Untuk yang tertarik, mereka akan nangkring nunggu dari awal sampai akhir itu nontonin kita presentasi. Bagi yang nggak tertarik, besar kemungkinan mereka akan cabut kalau sampai mereka nggak tahu isi konten materi presentasi tersebut. Padahal misalnya kita save the best for the last. Konten terbaik kita akan kita taruh di akhir-akhir. Tapi orang sudah keburu ngikutin 20 menit pertama, dia ngerasa bahwa konten ini boring atau nggak sesuai, gue cabut. Nah, that's why penting untuk kita itu mensummary-kan dulu dan memberitahukan poin-poin penting apa yang akan ada di presentasinya saya gitu. Walaupun kita nggak langsung buka semua, nanti nggak seru gitu. Tapi garis besarnya itu udah kita summary-kan dan kita tampilkan di depan. Nah, ini misalnya kayak ambil contoh misalnya role playing sedikit, itu ketika saya akan presentasi, saya akan bilang bahwa di presentasi ini saya akan ngebahas perihal poin-poin untuk kalian menjadi superstar ketika presentasi. Nah, orang-orang yang tadi mungkin nggak berminat, alhasil tergelitik untuk tahu lebih jauh kan. Oh, bakal ada tips-tipsnya nih dari Mas Dimas. Oke, gue akan tungguin deh, walaupun tadinya gue nggak tertarik sama presentasinya dia. Nah, gitu juga kalau kita presentasi tentang bisnis, kita highlight dan kita bahas dulu summary-nya di depan gitu. Ya, use your first 1 minute or berapapun itu, tapi intinya jangan terlalu lama, tapi kalian manfaatkan itu sebagai momen untuk mensampaikan presentasi kalian. Nah, nomor 7, play the intonation. Kenapa kok sampai saya bikin bagian atau poin khusus? Karena sepenting itu. Kalian mungkin sepakat sama saya bahwa kenapa Steve Jobs itu jadi salah satu presenter terbaik dari segi bisnis dari semua orang yang pernah ada. Karena Steve Jobs itu mampu membuat drama di pikiran kita ketika kita nonton produk launching. Bayangin, sebelum Steve Jobs ada atau present, mungkin presentasi produk teknologi itu seboring itu. Ya, kita hanya akan nonton satu orang ngeluncurin, diputar video, segala macam. Tapi ketika seorang Steve Jobs naik, dia itu membuat panggung teknologi itu tidak sebagai panggung teknologi lagi. Dia membuat drama di mana feel kita nonton itu naik turun. Padahal ini hanya launching satu handphone, misalnya. Ketika kalian dengar cara Steve Jobs itu presentasi, yang namanya intonasi dia tuh nggak pernah flat. Dia naik, dia turun, dia lambat, dia cepat,
itu sesuai sama konten ketika dia mempresentasikan presentasinya dia gitu. Ketika dia lagi cerita tentang insight, dia akan lambat banget. Dia akan benar-benar drilling number untuk membuat kita itu bertanya-tanya. Number ini hubungannya nanti apa sih sama produk? Ketika dia akan announce produk, dia akan quote-unquote angkat mood orang dulu untuk orang itu bertanya-tanya. Dan dia akan kasih kata-kata semacam hint, walaupun itu hanya beberapa menit sebelum dia menyebutkan produknya, untuk orang itu makin bertanya-tanya lagi. Itu drama yang tercipta di kepala orang. Pada akhirnya orang-orang berpikir bahwa Steve Jobs, tolong sebutin segera, ini apa sih yang bakal di-launch, kita udah nggak sabar. Gitu. Dan pada saat itu dia akan munculkan produknya dengan cara-cara yang dramatis sekali. Gitu. Nah, di sini Steve Jobs sekali lagi sukses membawa konteks produk IT yang mungkin dulu boring, itu jadi sebuah momen yang sophisticated sekali. Gitu. Jadi momen yang memang orang-orang tunggu dan memang orang-orang quote-unquote nantikan. That's why WWDC dari Apple itu sudah ditunggunya itu udah benar-benar yang kayak orang nunggu film baru di Netflix gitu. Semenegangkan itu gitu. Oke? Never ever use flat Indonesian. Jangan sampai kalian jadi presenter yang boring karena nontonin orang presentasi yang flat itu tuh nggak enak banget. Benar-benar nggak enak. Kalau bisa tidur deh. Kalau bisa cabut dari kelas, cabut deh. Kalau nonton memang presentasi yang benar-benar flat. Apalagi ketika kita harus presentasi secara digital di era pandemi ini. Itu benar-benar jangan sampai kita membuat orang-orang boring. Nah, terus play body gesture to dominate the situation. Nah, ini yang namanya Steve Jobs, terus beberapa eksekutif lain seperti Jeff Bezos, itu yang namanya bikin body gesture itu ketika mereka presentasi itu udah jadi hal yang nggak bisa ditawar lagi. Sebentar ya. Ada di bawah deh, di dekat meja. Maaf. Terus ini ada beberapa poin yang saya jadikan highlight. Yang pertama, focus on your audience, try to see their eyes, itu penting banget. Jadi benar-benar kalian ngelihat, apalagi kalau konteksnya ini presentasi di konteks meeting yang small gitu. Kalian jangan takut untuk saling natap, karena itu cara kalian untuk mengunci fokusnya mereka. Itu penting betul. Yang kedua, ekspresi pun jangan sampai flat. Bukan cuma intonasi yang jangan flat, ekspresi itu jangan flat. Nah ini tapi ya memang beda-beda orangnya. Ada memang orang-orang yang dilahirkan ekspresinya se-flat itu. Tapi untuk kalian yang bisa merubah itu adalah sebuah keuntungan yang penting sekali ketika presentasi. Ketika flow kontennya lagi quote-unquote misalnya lagi ngomongin data, tadi ekspresi terperinci. Tapi ketika mau launch atau menyebutkan produknya, ekspresi kalian tuh harus dimainkan. Itu penting untuk jadi tontonan orang gitu loh. Yang nomor 3, itu jangan sampai kalian ngomong terlalu cepat. Nikmatin aja nafas kalian. Ini juga bukan kebiasaan yang quote-unquote bisa langsung diterapkan. Saya pun kadang ngomongnya juga terlalu cepat gitu. Tapi ketika kalian punya momen untuk kontrol nafas kalian gitu, itu kalian harus lakukan dan santai aja. Jangan sampai takut dijudge oleh penonton. Karena kalian adalah superstar di panggung tersebut. Kalau kalian butuh diem sebentar, butuh tarik nafas, lakukan itu. Jangan peduli sama yang nonton. Karena itu cara untuk kalian ngatur kata per kata yang akan kalian sampaikan. Nah, terus jangan lupa untuk use your hand to describe konteks yang pengen lo sampaikan. That's why mungkin kalian tadi ngelihat gue pakai tangan, buka, segala macam. Itu sebenarnya selain mengurangi sisi nervous, tapi itu juga semacam untuk memperlihatkan maksud kita dari segi gesture itu seperti apa. Ada orang yang kalau ngomong besar, dia kan tangannya seperti ini. Untuk misalnya kayak ngomong kecil, dia kan seperti ini. Nggak apa-apa, lakuin aja. Karena itu tadi, kita itu adalah entertainer di panggung, bahwa kita harus ngeliatin atau nyampein message itu lewat semua hal yang bisa kita pakai. Mulai dari mimik muka, mata, terus gesture badan,
deck yang kita presentasikan, suara, dipakai dan dimanfaatkan aja. Tapi don't do something, apa ya, mungkin yang harusnya don't do something stupid lah. Nggak perlu terlalu banyak hal-hal yang ibaratnya buat narik perhatian doang, terus kalian harus melakukan hal-hal yang silly atau hal-hal yang apa ya, di luar konteks presentasi kalian, hanya untuk mengambil daya tarik. Kalau itu nggak perlu sih. Terus yang terakhir, walk around, dominate the space. Nah, tapi ini kalian tanya dulu, ada memang konteks acara yang memang tidak mengizinkan presenternya keliling. Tapi kalau memang kalian punya kesempatan itu, lakuin. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah harus ke belakang, ke penonton paling belakang, nggak usah. Tapi at least di area panggung depan, atau sampai ke area ke penonton pertama, di row pertama, manfaatkan aja area tersebut. Kenapa? Karena secara psikologis itu orang-orang akan melihat area tersebut kalian dominasi. Dan pada akhirnya orang itu akan fokus melihat karena memang orang ini adalah pemilik panggung tersebut. Jadi ketika kalian keliling, kalian reach area-area yang quote-unquote misalnya tadinya bukan area duduk kalian, terus kalian temui atau tatap muka orang-orang yang duduk di row pertama, itu menunjukkan bahwa kita menguasai atau kita mendominasi betul panggung tempat kita itu ngomong. Itu penting sekali. Nah, yang nomor 9, yes. Ini beda-beda sekali lagi ya, karena ini mungkin beberapa orang masih pakai, tapi ini statement khusus dari saya. Yes, you need icebreaker, tapi nggak usah too much. Saya bukan orang yang suka sistem seperti ini. Jadi sering banget kan kita kalau lagi presentasi, ayo berdiri dulu, senam dulu kita, pijat kiri, pijat kanan. Dalihnya itu adalah membuat orang-orang itu justru balik lagi fokus, atau misalnya nggak ngantuk. Sebenarnya banyak tata cara icebreaker yang menurut saya lebih relevan dan lebih oke. Kenapa? Karena cara seperti ini, cara yang saya tunjukkan ini, belum tentu membuat nyaman semua orang. Belum tentu audiens itu suka dan mau mengikuti gerakan-gerakan yang kalian bikin atau games-games yang kalian bikin. Jadi tidak harus hal ini tuh selalu dilakukan. Beberapa icebreaker yang biasanya saya pakai, itu nomor satu yang udah pasti jokes. Bahkan in some condition, jokes itu kita prepare. Jokes itu kita sesuaikan sama orang-orang yang ada. Gitu. Jadi jokes itu belum tentu spontan. Ya kadang spontan oke, tapi jokes yang di-prepare, kalau misalnya meetingnya formal, itu juga penting. Yang kedua, question to audience. Tanya balik aja. Bukan cuma audiens yang punya hak bertanya, tapi kalian tuh bisa nanya balik. Nanyanya bukan nanya ngetes kayak ujian ya, tapi misalnya kayak, apa pendapat Bapak tentang statement yang barusan saya bilang? Misalnya gitu. Atau misalnya kita tanya, misalnya kayak, apa opini Bapak terhadap slide nomor 2 yang tadi saya presentasikan? Nah, itu cukup bikin melek juga kok kalau ditembak seperti itu. Apalagi nanti yang lain akan merasa bahwa, oh bisa jadi habis ini gue yang ditanya, gue melek dulu gitu. Nah, itu juga bisa jadi seperti itu. Terus yang ketiga, story. Nah, story kalian tiba-tiba cerita. Cerita itu harus relevan juga sama audiens. Sehingga ini bukan jadi another way untuk bikin orang ngantuk. Nah, story ini bisa kalian sampaikan. Terus yang keempat itu ada video. Video itu juga biasanya ini ampuh banget. Kita udah nyiapin satu video yang relevan sama misalnya presentasinya. Orang-orang tuh biasanya kalau presentasi kita udah dianggap masuk area boring, mereka ketika ada video melek lagi. Nah, terakhir general news ini, ketika ada message-message yang sesuai sama konteks kita dan kebetulan lagi terjadi di keseharian kita, anggap ada berita yang baru muncul di detik gitu. Nah, ini sesuai sama presentasi kita. Nah, itu jangan ragu untuk tiba-tiba kalian bahas. Itu juga akan jadi icebreaker di mana orang-orang tuh melek karena mereka ngerasa itu relevan. Bahas misalnya tentang pandemi misalnya di tengah presentasi tentang kesehatan. Ya, kalian sadar nggak sih bahwa ketika pemerintah sekarang justru membuka PSBB, ini sebenarnya kita sudah menuju 90.000 dari berita terakhir yang baru tadi saya terima, 90.000 kasus misalnya gitu. Itu kan bikin orang melek, oh iya 90.000 gitu. Sudah 90.000 ya. Itu contohnya. Gitu. Nah, terus yang terakhir, make a strong closing. Nah,
kalian itu biasanya akan men-summary lagi dari segi keseluruhan. Summary nggak usah poin per poin, tapi kalian highlight apa yang orang harus ingat dari presentasi kalian. Nah, yang kedua ini untuk presentasi yang sifatnya misalnya di dalam meeting, jangan lupa bikin call to action sama follow up plan. Jangan sampai ketika setelah presentasi, hasil presentasi itu nguap doang. Banyak nih konteksnya seperti ini. Kita udah present, udah oke banget, orang-orang udah terpukau, tapi kebiasaan terjadi di dunia kerja, karena orang-orang punya kesibukan lain, setelah presentasi itu, semua orang lupa sama hal yang baru dipresentasiin 2 jam tadi. Nah, sehingga kebiasaan saya biasanya langsung bilang bahwa, oke, saya summary, call to action kita ada 3 ya, lo harus begini, dan lo harus begini. Nanti gue akan prepare follow up plan-nya, which is 3 hari dari sekarang, gue akan follow up lagi ke lu untuk nanyain poin tersebut udah lo lakuin atau enggak. Gitu. Nah, jadi ada follow up plan. Dan terakhir, say thanks to the audience, of course, gitu. Nah, itu aja yang mungkin saya sampaikan hari ini di momen untuk menjadi seorang superstar on the stage ketika kita presentasi. Dari segi summary, saya melihat bahwa poin-poin tersebut itu cukup untuk membuat kalian di luar isi konten dan cara membuat presentasi ya. Dari segi gesture, dari segi persiapan, itu cukup untuk membuat kalian punya kekuatan atau punya daya pikat ketika kalian presentasi, dan saya harap ini bisa dipergunakan atau bisa dipraktekkan baik dalam kondisi kalian sebagai mahasiswa di kampus, kalian sebagai businessman atau businesswoman, kalian sebagai member asosiasi tertentu, atau apapun kondisinya ketika, kayak kata Luis tadi, kalian harus menyampaikan satu gagasan dan berharap orang-orang mengikuti gagasan kalian tersebut. Itu aja, terima kasih sudah ada di sini terus dan mendengarkan presentasi. Mungkin nanti sesi tanya jawabnya akan ada sesi khusus. Itu aja, saya kembalikan ke Bu Rosma. Oke, terima kasih, luar biasa. Boleh berikan reaction dong buat Pak Aryo Adimas yang sudah memberikan presentasi dan bahkan bukan hanya memberikan materi ya, tapi menyontohkan bagaimana deliver presentation sebagai seorang superstar itu seperti apa. Jadi kalau saya boleh highlight itu memang the power of presentation itu memang ada 2, konten dan how to deliver-nya, tapi bukan cuma konten saja, tapi how to deliver tadi ada banyak poin tadi yang disampaikan sama Pak Aryo Dimas. Nanti akan kita gali lebih dalam, saya yakin pasti banyak pertanyaan yang muncul, karena saya sendiri pun tergelitik untuk bertanya sebenarnya. Kalau saya nggak sebagai host, saya bisa nanya nih, mau Pak Aryo Dimas nih. Oke, baik, kita akan berikan kesempatan yang kedua kepada Bapak Mahendra Hatmoko, Pak Mahen ya, yang lagi naik daun dengan lagu Pura-Pura Lupa, salah ya Pak ya? Mahen yang lagi. Itu artisnya nyuri nama saya itu. Tapi lebih muda, Bapak lahir lebih dulu ya. Oh iya. Sama dia. Jadi Bapak Mahendra Hatmoko ini adalah Technical Coordinator for Education and Enterprise dari Era Jaya Group. Era Jaya Group. Beliau akan menyampaikan kepada kita mengenai live demo pembuatan presentasi dengan menggunakan Keynote, salah satu fitur dari yang ada di Apple ya, produknya Apple. Ya, baik, silakan betul. Pak Mahen, Pak. Silakan Pak. Ya, selamat sore semuanya yang hadir, pada para pimpinan Universitas Fakultas Teknik UI ya, dan pimpinan iBox. Terima kasih saya dikasih kesempatan buat sedikit share. Ini cuma sebentar aja, karena saya jatah waktunya nggak begitu banyak. Jadi kalau itu saya coba izin share aja dulu layar saya, biar teman-teman bisa lihat. Oke, mungkin kalau saya boleh tanya ke Bu Rosma, layar saya udah muncul ya, Bu? Pak. Halo? Pak. Sudah ya? Oke. Sip. Oke, seperti teman-teman lihat di layar saya, benar kata Pak Munir bilang, sebenarnya sih ada banyak software yang bisa ngebantu kita bikin file presentasi. Kalau bicara lahir, kita itu lahirnya mungkin dengan Microsoft,
cuman terus ada banyak alternatif yang lain seperti kayak WPS Office atau kalau para pengguna Apple itu kita pakainya adalah Keynote. Nah, saya mau sedikit kasih contoh beberapa slide yang sudah saya bikin dan tampilannya itu seperti ini ya. Oke, saya coba tunjukin aja. So, mungkin beberapa poin yang saya tangkap dari Mas Aryo Dimas ya, itu bikin slide-nya itu tentunya bukan bikin slide buat ngasih dokumentasi, tapi untuk ngasih pointer. So, in this case, misalnya kalau saya mau ngasih judul, saya biasanya naruh satu logo atau satu bentuk gambar besar di slide-nya, lalu dengan judulnya. So, ini saya mau sedikit beberapa kasih contoh animasi-animasi yang ada di Keynote. Sorry, ini minta izin untuk kontrol layar saya ya. Oke, ini saya langsung next aja. Pak, diokekan saja, Pak. Oh, sebentar. Saya coba... Tolong diokekan ya, Pak. Ya. Oke. Ya. Ini soalnya, kalau di Mac karena sistemnya itu tinggi, security-nya, jadi saya mesti buka izin dulu. Sebentar. Okay, so wait. Saya buka dulu ininya, izin remote-nya. Oke. Nah, ini salah satu contoh slide animasi yang saya bikin pakai menggunakan Keynote. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari slide-nya ini, animasinya itu ada animasi seperti ini. Jadi menurut saya ini quite elegant kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau kita pakai animasinya. Yang kedua adalah ada satu fungsi yang di Keynote itu namanya Magic Move. So, misalnya slide pertama saya punya foto yang berantakan seperti ini, terus saya punya keinginan membuat animasi atau membuat poin, misalnya kalau kita ingin membuat kayak slide deck kartu gitu ya, dirapihin, biasanya kan dari slide 1, terus gimana caranya dia biar bergerak menjadi kayak slide 2. Bayangin teman-teman kalau misalnya pakai software presentasi, kita biasanya harus bikin kayak point to point ya, gerakan ya, jalur misalnya dari kiri atas geser ke kanan bawah, lalu tersusun jadi seperti kayak dua sayap kartu seperti ini. Nah, kalau di Keynote itu tidak perlu harus susah. Jadi kalau misalnya saya play aja, ketika kita punya slide seperti ini, terus kalau misalnya kita mau nyalakan satu fungsi di Keynote, namanya Magic Move, nanti dia akan gerak seperti ini. Jadi dia akan gerak secara otomatis. Oh, sorry, ada satu kartu yang lari ya. Jadi ini saya coba taruh susun sebelah sini. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini benar-benar bukan file flash ya, ini benar-benar file individual foto dari slide slide kartu. Jadi caranya adalah misalnya dari bentuk yang berantakan seperti ini, untuk supaya dia rapi seperti ini, caranya simple. Saya tinggal pilih slide yang di atasnya, lalu kalau teman-teman lihat di kanan atas Keynote itu ada format, ada animate, ada dokumen. Kalau teman-teman terbiasa dengan software presentasi yang lain kan kayaknya tuh dari sisi toolbar-nya aja banyak banget menunya ya. Kalau di Keynote itu dia bikin desainnya itu simple, karena menurut Apple kalau kita bicara presentasi dan kalau kita bicara desain, sebenarnya tidak perlu harus terlalu banyak tools di toolbar, tapi yang ada di sini juga cukup. Kalau misalnya ada yang nanya, sebenarnya Keynote itu ada tools yang lain nggak sih untuk bisa ditaruh di toolbar? Sebenarnya ada banyak. Kalau misalnya kita lihat dari sisi view ini, misalnya show toolbar ya, ini actually ada beberapa ini yang fungsi ya. So, let me show you. Misalnya saya mau customize toolbar ya. So, di bagian customize toolbar tuh ada banyak. Jadi artinya tidak semuanya memang ditampilkan di toolbar-nya Keynote, tergantung kebutuhannya kita seperti apa. Secara instalasi bawaan,
memang seperti ini aja yang ditampilin, sisanya kalau misalnya mau nambah, silakan tinggal tambahkan dari settingan view ya. So again, di bagian animate, kalau misalnya kita mau masukin animasi di slide pertama, di sini ada beberapa pilihan, ada confetti, ada close line, dissolve dan lain-lain. So dalam hal ini sesimpel kita pilih magic move, tinggal kita aktifin yang slide 7-nya, lalu slide 8-nya nggak usah kita kasih apa-apa. So nanti kalau pas di slide 7-nya kita play, gerakannya seperti ini. Gitu. Oke. So, sesimpel itu untuk cara bikin animasi bergerak dengan cara magic move di Keynote. Contoh lain misalnya, kalau seandainya kita punya slide seperti ini, sebenarnya ini saya belum selesai, tapi kalau kita mau bikin animasi yang agak lebih baik, misalnya memang saya taruhnya di sebelah sini ya, so ini saya mau susun, ini ada cycling, di sini juga ada rafting, misalnya, di sini juga ada mungkin adegan swimming, misalnya seperti ini, gitu kan. Jadi ini ceritanya kita mau bikin slide kayak portfolio sebuah event outing gitu misalnya. Nah, tapi kita juga mau ada slide yang lain, maksudnya dari slide ini, terus dia pindah menjadi slide seperti ini. So, caranya sama dengan pakai Magic Move. Jadi seperti ini saya nyalakan, saya aktifin Magic Move di slide atas, ketika saya klik, dia akan berubah sendiri seperti itu. So, dia benar-benar namanya Magic Move ya, so mirip kayak Magic, artinya dia udah gerakin semuanya buat kita sesuai dengan kita mau. Jadi tanpa harus kita capek-capek garisin ininya, polanya ya. Ada transisi objek seperti ini. Transisi objeknya itu seperti misalnya objek zoom. Jadi ini ada animasi produk dari motor, terus kita mau pindah ke slide berikutnya itu ada namanya object move. Ada juga animasi kalau misalnya kita mau pindah ke slide berikutnya namanya object push. Seperti ini. Ada juga yang perspektif, seperti itu. Ada juga yang revolve. Nah, so itu animasi per objek ya, artinya jadi kalau misalnya teman-teman biar nggak bingung, kalau yang tadi ini animasi bukan di objek ininya, tapi animasi di slide-nya. Kalau yang tadi, yang ini nih, nah ini adalah animasi di objeknya. Objek itu maksudnya adalah tulisan Superbike family-nya, fotonya, dan lain-lainnya. Nah itu adalah animasi di objek. Animasi di objeknya itu juga dengan cara mudahnya adalah ketika saya pilih tulisan seperti ini, yang The Superbike Family, di bagian animate, di sini juga ada pilihan built-in, action, dan build-out. Mungkin kalau teman-teman biasa dengan aplikasi yang lainnya itu ada istilahnya apa ya, entrance, emphasize, dan exit gitu kan. Nah, kalau di Keynote namanya istilahnya built-in, action, and build-out. Oke, next ada animasi buat teks. So, kalau misalnya kita ngeliat animasinya teks seperti apa, di sini ada swing, jadi dari satu slide ke slide berikutnya ini ada swing seperti ini, ada juga shimmer, kayak begini, ada juga anagram, tapi ini anagram, dan lain-lain. So, again, cara merubahnya dari slide yang atas ke slide yang bawah, kalau saya mau rubah, tinggal saya pilih slide-nya, lalu di sini ada pilihan animasi buat teks. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya bisa kelihatan di sini ada animasi buat teks efek ya namanya ya. Nah itu ada shimmer, sparkle, dan swing. Untuk chart, kita ada beberapa jenis animasi di chart. Contohnya crane. Jadi ini animasinya itu dia bergerak 3 dimensi dengan angka-angka nilainya dan dia akan bergerak secara artinya step-stepnya itu dia dibikin bergerak sekaligus. Di sini juga ada rotate seperti ini. Ada juga rotate and grow. Jadi artinya dia sekalian muter tapi dia juga numbuh ke atas. Okay.
Ini juga ada animasi buat yang pi, yaitu z-axis. Nah, ini lihatnya di mana? Kalau misalnya kita lihat secara step by step animasinya dia itu di sini, sebentar, di sini Anda bisa buka namanya build order. Oke, sebentar ya. Nah, ini build order. Kalau misalnya lihat sini ada 3D column chart. Di sini juga ada 3D rotate. Dan kalau misalnya teman-teman lihat secara order build-nya, langkah-langkahnya itu nggak banyak. Benar-benar dia sudah di-automate. Artinya, kita hanya tinggal pilih, contoh misalnya saya mau pilih chart ini kan, kita lihat build order-nya seperti apa sih, cuman satu doang. Kalau misalnya kita ngeliat pilihannya, di sini ada 3D chart effects, ada 3D crane, grow, rotate, z-axis, dan lain-lain. So, it's actually pretty easy ya untuk makainya. Kalau misalnya pas di awal mula geraknya, di akhir geraknya itu Anda merasa ini kurang miring, di sini ada pilihannya untuk bikin supaya agak lebih miring. Jadi kalau misalnya kita play, itu dia efeknya itu jadi, hasil akhirnya itu jadi lebih miring misalnya. Nah ini it's interesting ya untuk dipakai. Nah tentunya kalau misalnya kita bicara presentasi, banyak orang nanya, kita untuk mulai presentasi itu butuh ide yang mungkin bisa saja terinspirasi dari sebuah tema. Ada beberapa tema yang built-in dari Keynote, misalnya ada Kyoto, ini enak buat dipakai untuk desain seperti ini. Ada showroom, jadi kalau misalnya mau bikin presentasi yang sifatnya mau show ya, lalu ada brush, ada Venetian, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita play, kalau misalnya kita buka file baru, di sini sebenarnya ada banyak pilihan untuk temanya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat temanya itu ada banyak. Bisa dipakai untuk sebagai awal mula kita desain slide-nya. Dan bisa dipilih mau wide atau standard rasio ya. Jadi artinya kalau kita mau presentasi ke proyektor yang misalnya 4:3 ya, yang rada kotak, di sini kita atur dari awal supaya nanti tampilannya pas di proyektornya. Oke, terakhir yang mau saya share dari Keynote, sebenarnya kita juga bisa play Keynote ini secara wireless. Jadi artinya nggak harus berada di laptopnya atau berada di iPad-nya yang tersambung dengan kabel. Kita sebenarnya juga bisa pakai aplikasi remote, misalnya di iPhone. Nanti connect ke slide-nya kita dan tampilan slide per slide-nya itu bisa muncul di iPhone-nya kita. Nanti kita bisa tinggal lanjut dari iPhone, sementara badan kita bergerak ke audience mungkin misalnya, atau bergerak ke panggung lain tanpa harus deketin laptop gitu, atau deketin iPad yang tercolok ke proyektor. Setiap kali kita ganti slide, nanti di handphone-nya juga akan muncul. So, in conclusion mengenai Keynote, itu ada 6 poin yang saya ingin sampaikan. So, yang paling menarik dipakai dari Keynote itu adalah Magic Move, object transition-nya juga interesting, text transition-nya juga sangat smooth, jadi very cinematic animasinya, dengan tema-tema untuk start mulainya itu koleksinya ada banyak. Nah, sebenarnya sedikit informasi yang saya belum pakai adalah di sini sebenarnya kita juga bisa gerakin presentasi pakai Apple Watch. Jadi artinya selain kita gerakin presentasinya pakai iPhone, kita juga bisa gerakin presentasinya pakai Apple Watch, which means kita nggak harus ngeluarin handphone sih. Sometimes kalau kita ngeluarin handphone itu suka terganggu dengan text message masuk atau notifikasi masuk WhatsApp yang akhirnya sedikit bikin kita grogi karena fokus kita putus. Sedangkan kalau di Apple Watch mungkin agak bisa lebih fokus untuk pindahin slide-slide berikutnya. Dari saya cukup sekian, Bu Rosma. Kira-kira apakah kelamaan atau pas untuk ngejelasinnya ya? Pas, Pak. Pas ya? Pas sekali, Pak. Oh, iya. Sedikit penutup, saya sendiri juga di divisi saya, kebetulan saya itu bekerja di divisi ngurusin sekolah, univ, dan perusahaan-perusahaan. Which means, kalau misalnya ada universitas yang ingin memanfaatkan produk Apple di kampusnya,
itu biasanya saya sebagai technical support atau sebagai pre-salesnya ngebantuin untuk ngebangun, ngedevelop teknologinya Apple di kampus